Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ini adalah alat jiwa yang diciptakan oleh Ching Hong Chen, kepala aula dari aula kebajikan termasyur. Meskipun mereka tidak yakin apakah ini alat jiwa kelas 9, mereka dapat mengatakan bahwa ini adalah alat jiwa yang luar biasa dari betapa kompleksnya dan dari bahan yang digunakan untuk kerajinan ini. Kini ketiga juri itu bertukar pandang dengan penuh keheranan. Ketiga juri itu bertukar pandang, tetapi 98 agak tidak sabar. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Bisakah kalian membuat pengumuman?" Ketua juri mengangguk. Dia mengambil alat jiwa berjenis speaker dan berkata, 66 telah memilih alat jiwa tingkat tinggi sebagai taruhan. Untuk beberapa alasan khusus, kami tidak dapat mengumumkan item ini, tetapi kami dapat membuktikan bahwa nilainya sebanding dengan pisau pahat naga hijau kegelapan. Baiklah, kita telah selesai menilai taruhannya, dan pisau pahat naga hijau kegelapan sementara akan diberikan kepada 98 untuk digunakan dalam turnamen. Alat jiwa ini akan disimpan bersama kami dan itu akan diberikan kepada pemenang setelah putaran ini. Taruhan telah ditetapkan dan aliansi musuh akan memperlakukan salah satu pihak yang membalik kata-katanya menjadi musuh. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa taruhan ini berhasil. Tiga juri menyimpan berkat Hong Chen. Setelah pengumuman dan kembali ke tempat duduk mereka, Ajin mengambil alat jiwa tipe speaker kembali dan berkata dengan keras, "Baiklah, selingan sudah berakhir. Aku percaya bahwa taruhan antara dua instruksi jiwa ini telah mempengaruhi taruhan Anda dalam beberapa cara. Para tamuku, kalian memiliki 10 menit lagi. Cepat dan lakukan taruhan Anda." Wajah Yu Hao tampak bersinar dengan cahaya sedingin es. Dia mengambil umpan pada akhirnya. Eca itu mengantar Yu Hao ke mejanya. 98 berjalan ke mejanya sendiri di seberang Yu Hao. Ada senyum cerah di wajahnya saat dia berkata, "Jadi alat jiwa itu berasal dari aula kebajikan termasyur. Itu cukup mengesankan. Sepertinya kamu berkomitmen sedikit untuk pertaruhan ini." Yu Hao menjawab dengan dingin, "Kamu masih punya kesempatan untuk menyesali kata-katamu. Kalau tidak, tidakkah kamu akan hancur jika kehilangan pisau pahat peringkatmu untukku?" 98 tertawa keras. "Aku tidak akan begitu yakin bahwa aku akan menjadi orang yang akan hancur setelah putaran ini. Kau melamun jika ingin aku menarik kembali taruhanku. Bukankah kau begitu sombong dan keterlaluan sebelum ini? Mengapa kau meringkuk sekarang? Dasar omong kosong. Kita akan lihat siapa yang memenangkan taruhan ini dengan kemampuan kita. Jangan khawatir, meskipun aku memiliki keyakinan mutlak bahwa aku akan menang, aku tidak akan meremehkanmu. Aku akan menggunakan alat jiwa yang paling aku kuasai saat melawanmu hari ini, dan aku tidak akan memberimu satupun kesempatan sama sekali." Wajah Yu Hao sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menutup matanya dan mulai menghemat energinya dan mempersiapkan dirinya secara mental. Penciptaan alat jiwa telah dimulai. Keenam instruksi jiwa mulai bergerak. Babak ini tidak memiliki batasan jumlah alat jiwa yang dapat dibuat oleh masing-masing kontestan. Itu juga berarti bahwa setiap kontestan diizinkan untuk membuat sebanyak yang mereka inginkan dalam waktu yang ditentukan. Mata Yu Hao sangat fokus dan serius hari ini. Dia memiliki keyakinan yang sama bahwa dia pasti akan menang, tetapi dia juga mengerti bahwa itu tidak mudah untuk diatasi. Pria itu
memiliki pisau pahat berperingkat dan dia juga seorang instruktur jiwa kelas 6. Jadi standarnya sebanding dengan kemampuan Yu Hao sendiri. Satu-satunya hal yang orang itu tidak miliki adalah mata roh yang memberinya keuntungan. Secerca cahaya keemasan bersinar di bawah mata Yu Hao. Dia melambaikan tangan kanannya ke dahinya dan sebuah pisau hijau yang diisi dengan energi kehidupan muncul di tangannya. Itu adalah pisau pahat penjaga kehidupannya. Lawannya memiliki pisau pahat berperingkat, jadi bagaimana mungkin Yu Hao bisa seimbang dengan lawannya jika dia tidak menggunakan pisaunya sendiri? Di luar panggung kompetisi, Ajin berseru pada saat yang hampir bersamaan ketika Yu Hao mengambil pisau pahat berperingkatnya sendiri. Wow, lihat itu, para tamu yang kukasihi. Apa yang sudah kita lihat? Itu adalah pisau ukir yang seluruhnya berwarna hijau dan dari sudut pandangku, pisau ukir itu seperti dipahat dari permata. Ini sangat menarik dan itu adalah warna hijau penuh dengan energi kehidupan. Itu begitu indah. 66 memiliki sesuatu untuk mendukungnya. Tidak heran dia berani bertaruh melawan 98. Orang yang bertaruh pada 98 menjadi sedikit suram begitu mereka mendengar ini. 98 tidak bisa mendengar apa yang sedang terjadi di luar, tetapi dia sepertinya merasakan sesuatu ketika Yu Hao mengeluarkan pisau penjaga kehidupannya. Dia mendongak dan tertegun sejenak dan matanya secara kebetulan menatap tatapan Yu Hao. Tatapan mereka bertemu dan dia disambut dengan senyum tenang Yu Hao. Dia mendengus dingin dan berkata, "Jadi itu yang kamu sembunyikan. Jangan bicara tentang fakta bahwa pisau pahatmu bahkan tidak memiliki peringkat. Dan bahkan jika itu berperingkat, lebih penting untuk melihat siapa penggunanya." Yu Hao tidak menanggapi sama sekali. Dia mengambil sepotong logam langka yang dikenal sebagai emas iblis. Itu tahan terhadap kekuatan jiwa. Itu juga berarti jauh lebih sulit untuk membuat susunan formasi dari logam ini. Itu biasanya dipilih atau pilihan terbaik untuk membuat alat jiwa pertahanan. Namun itu tidak ada masalah sama sekali. Di bawah pisau penjaga kehidupan memotong dengan gesit ke dalam emas iblis. Dan pisau penjaga kehidupan menyerap setiap ons energi kehidupan dari logam dengan setiap goresan dan setiap bagian yang disentuhnya. Yu Hao sedang mengukir dan memotong ke dalam emas iblis seolah-olah dia mengiris tahu, dan logam itu dengan cepat ditempa dan diukir menjadi bentuk seperti cakram seukuran telapak tangannya. Ajin tahu sedikit tentang membuat alat jiwa, jadi dia bisa berkomentar dengan benar. Rahangnya ternganga saat dia memandang dari tempat duduknya yang tinggi. Ya ampun, itu luar biasa. Emas iblis sangat tahan terhadap kekuatan jiwa, tetapi menjadi sangat lemah seperti tahu. Di bawah pisau ukir mistis peserta 66, 98 juga mengukir dan memahat logam langka. Dia fokus pada menciptakan alat jiwanya sendiri. Jadi dia tidak lagi memandang Yu Hao. Semua energi dan perhatiannya terfokus pada alat jiwa di depannya. Pisau naga hijau kegelapannya berkedip-kedip dengan cahaya hijau redup dan menyebabkan logam bergetar pada saat yang bersamaan. Aula emas di luar gempar dibandingkan dengan keheningan panggung kompetisi. Semua orang mendiskusikan banyak hal dengan fakta yang ada di depan mata mereka. Waktu terus berlalu dan peralatan jiwa diselesaikan satu demi satu. Keenam orang di atas panggung sangat fokus dan mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu sekalipun. Para kontestan akan memberi sinyal kepada para juri setelah setiap alat jiwa selesai, sehingga para juri dapat menilai mereka dan mengkonfirmasi bahwa mereka telah selesai. Instruktur jiwa ini dapat menyimpan alat-alat jiwa mereka setelah juri memberikan persetujuan, dan alat-alat jiwa ini akan digunakan dalam pertarungan sesudahnya. Setelah 3 jam, 98 sudah menyelesaikan 2 alat jiwa
Sementara Yu Hao belum menyelesaikan satu pun. Dia adalah satu-satunya orang di antara 6 kontestan yang belum mengangkat tangannya dan memberitahu bahwa dia telah menyelesaikan suatu alat. 98 menyelesaikan 4 alat jiwa dalam 6 jam. Ini adalah kecepatan yang menakjubkan karena keempat alat jiwa adalah alat jiwa kelas 5. 6 jam berlalu tapi Yu Hao masih belum mengangkat tangannya sekalipun. Ada banyak komponen yang tampaknya canggih di mejanya. Beberapa adalah susunan formasi, sementara yang lain adalah bagian dan aksesoris yang tidak dapat difahami oleh juri. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, dan mereka bingung bahwa dia masih belum menyelesaikan satu alat jiwa pun. 98 akan memandang Yu Hao dari waktu ke waktu. Matanya tampak agak ragu juga. Apa yang orang ini coba lakukan? Mengapa dia belum menyelesaikan alat jiwa apapun? Dia harusnya memiliki beberapa kemampuan untuk menyombongkan diri jika dia berani menggunakan benda itu sebagai taruhan. Apakah dia panik? Tidak, dia pasti menggunakan beberapa metode atau teknik khusus. Matanya sangat fokus dan sepertinya dia tidak menyerah. 98 tentu saja lebih memperhatikan Yu Hao saat pikiran-pikiran ini mengalir di kepalanya. Matanya melesat ke meja kerajinan di seberangnya dan gerakan tangannya sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Dia dengan cepat menemukan bahwa Yu Hao sebenarnya membuat satu alat jiwa. Bagian dan aksesoris itu diletakkan di sekeliling meja untuk membentuk bentuk yang tidak jelas. Dia hanya membuat satu alat jiwa. Apakah dia mencoba mempertaruhkan segala yang dia miliki pada serangan yang sangat kuat? Matanya terbejam dan ia merenung sejenak. Lebih lama sebelum mulai membuat alat jiwa lain, gerakannya secara mencolok lebih cepat dari sebelumnya ketika debu dan pecahan logam melayang. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin ketika dia berpikir, "Kamu ingin menyergapku dengan alat jiwa yang sangat kuat ya? Maka aku akan menggagalkan rencanamu sebelum kau bahkan dapat menjalankannya dengan benar." Keenam kontestan terus membuat alat jiwa dengan gugup dan buru-buru. Mereka mengangkat tangan lagi dan lagi. 10 jam hampir habis dan Yu Hao adalah satu-satunya yang aneh di antara 6 kontestan yang belum membuat produk jadi tunggal. 8 jam berlalu. Yu Hao telah bekerja dengan cemas sepanjang waktu ini, tetapi akhirnya dia mendongak dari pekerjaannya. Lihat jelas kelelahan di wajahnya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang hebat, tetapi dia tegang dan gelisah selama berjam-jam. Dia benar-benar merasa sedikit lelah karena membuat alat jiwa di hadapannya ini. Ada hampir 100 aksesoris dan komponen yang diletakkan di atas meja kerajinan di hadapannya. Yu Hao telah merancang alat jiwa ini dengan pisau penjaga kehidupan sebagai intinya. Yu Hao melirik jam pasir di sebelahnya. "Aku punya 1 jam lagi. Aku kira aku punya cukup waktu untuk menyelesaikannya." Yu Hao tidak buru-buru. Dia duduk di sana dengan mata tertutup sehingga dia bisa memusatkan perhatiannya, dan dia menyalurkan kekuatan jiwa di seluruh tubuhnya untuk menyesuaikan keadaan tubuhnya dan pikirannya. Aku harus mempercepat penyerapan energi asal es pamungkas. Untungnya aku menemukan beberapa metode baru-baru ini. Semua orang melihat 10 jam perlahan bertak menjadi tersisa 15 menit. Ketegangan terjadi di mata semua penonton. Hanya ada 15 menit tersisa. Lapisan deteksi spiritual tanpa bentuk menyelimuti meja Yu Hao. Tangan kanannya mulai bergerak seperti kupu-kupu yang berkelok-kelok melewati bunga-bunga, dan dia begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan di meja kerajinannya. Beberapa komponen alat jiwa dengan berbagai bentuk dan ukuran yang terbuat dari segala jenis logam langka terus-menerus dirakit oleh tangan kanannya. Alat jiwa secara bertahap terbentuk. Waktu terus berdetak. 5 kontestan lainnya terus menyelesaikan pekerjaan mereka sehingga semua mata beralih ke Yu Hao pada saat yang sama. Mereka dapat melihat bahwa Yu Hao sama sekali tidak memiliki alat jiwa tunggal di meja kerajinannya yang sudah selesai.
yang berarti dia tidak memiliki produk jadi. 5 kontestan lainnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka dan bahkan mata Hecha itu berkedip dengan sedikit kekhawatiran. Berkata Hong Chen adalah alat jiwa kelas 9. Apa yang dilakukan oleh Yu Hao dengan deteksi spiritualnya untuk membimbingnya? Bagaimana dia bisa tidak membuat alat jiwa tunggal setelah 10 jam? 98 tersenyum rendah hati. Dia sepenuhnya percaya diri untuk menang, bahkan jika Yu Hao bisa selesai membuat alat jiwa yang sedang dikerjakannya. Bahkan jika dia berhasil, aku sudah punya rencana untuk melawannya. Apa yang bisa dia lakukan hanya dengan satu alat jiwa? Ya, taruhannya cukup mengesankan. Itu tampak seperti alat jiwa pertahanan yang setidaknya kelas 8, sangat cocok untukku. Selesai. Yu Hao mengangkat tangan kanannya dengan kuat dan alat jiwa jatuh ke meja dengan dentang. Jam pasirnya masih memiliki sedikit pasir. 98 mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa Yu Hao telah menempa alat jiwa yang sangat aneh yang berbentuk seperti perisai. Ada beberapa logam langka yang terkandung di dalamnya, dan bahkan seorang instruktur jiwa yang mapan seperti 98 tidak dapat mengidentifikasi semuanya dengan satu tampilan. Waktu habis. Kontestan, tolong hentikan semua yang Anda lakukan, juri. Silahkan melangkah maju untuk menilai alat jiwa mereka. Ajin kembali ke panggung. Penghalang kedap suara turun dan suara riuh segera membanjiri panggung kompetisi. 3 juri sudah di atas panggung dan orang pertama yang mereka dekati adalah Yu Hao. Mereka ingin memastikan apakah dia memenuhi syarat untuk babak selanjutnya, yaitu pertempuran. Beberapa orang sedang duduk di dalam ruang tamu di tengah sebuah bangunan yang melayang di atas aula emas. Ada seorang wanita mengenakan jubah hitam panjang yang duduk di tengah-tengah semua orang. Jubahnya yang longgar dan besar menutupi seluruh tubuhnya. Dia mengenakan topi bambu kerucut dan kerudung hitam menutupi wajahnya. Hanya 2 matanya yang abu-abu kebiru-biruan yang terungkap, dan itu diam-diam memperhatikan semua yang terjadi di luar. Ruang tamu sangat sunyi saat ini. Semua orang hanya menonton tanpa mengeluarkan suara. Apa pendapatmu tentang 66? 3 tetua wanita yang duduk di tengah bertanya dengan polos. Orang yang ia ajak bicara adalah seorang lelaki tua yang usianya sekitar 60 tahun. Rambut putih peraknya menjuntai di belakang kepalanya dan dia memiliki tubuh yang sangat tangguh dan berotot. Pemuda itu sangat canggih. Wakil ketua sekte. Aku perhatikan bahwa dia sedang merancang alat jiwa komposit yang sangat rumit sejak awal, tapi ini pertama kalinya aku melihat metode produksi ini. Ada 17 susunan formasi yang terkandung di dalamnya. Yang terbesar adalah susunan formasi pengumpul energi, dan itu juga yang terletak di pusat perisai. Dia paling lambat ketika dia menciptakan susunan formasi itu, tapi aku tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa. 16 susunan formasi lainnya harusnya adalah sinar laser dan sejenisnya, beberapa sedikit berbeda dari yang lain, dan 6 susunan formasi pada keliling terluar haruslah sinar dengan kemampuan pembalikan. Jika mataku tidak mengecewakanmu, itu juga berarti bahwa perisainya memiliki kemampuan menyerap. Oh, mengagumkan. Apa yang dia coba capai? Mata perak putih wakil ketua sekte itu menunjukkan sedikit keraguan dan kecurigaan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak akan bisa menebaknya. Meskipun dia tidak dianggap sebagai seorang instruktur jiwa tingkat tinggi, setiap instruktur jiwa memiliki inovasi dan kreativitasnya sendiri. Kompleksitas alat jiwa ini dapat dibandingkan dengan alat jiwa kelas 7, dan aku dapat mengatakan bahwa dari tahap perakitan akhir bahwa ada banyak struktur lain yang tidak dapat aku mengerti. Kebanyakan darinya harusnya penemuannya sendiri. Aku harus mengatakan bahwa pemuda ini jenius. Aku ingin membawanya di bawah sayap kita jika itu memungkinkan. Seorang lelaki tua lain yang duduk di sisi lain wakil sekte tersenyum berkata, bahkan kamu menganggap orang ini jenius?
Karena itu masalahnya aku akan menemukan seseorang untuk berbicara dengannya setelah kontes dan bertanya tentang pikirannya. Beberapa orangku mengatakan kepadaku sebelum ini bahwa mereka telah dengan cermat memeriksa alat jiwa yang dia gunakan untuk taruhan individu mereka, dan alat jiwa itu berasal dari aula kebajikan termasyur. Lebih jauh lagi, kemungkinan kepala aula kebajikan termasyur Jing Hong Chen sendiri adalah orang yang menciptakannya. Setidaknya itu adalah alat jiwa kelas 8, tapi kekuatan sebenarnya hanya dapat dikonfirmasi setelah penilaian yang tepat. Wakil ketua sekte itu terdengar sedikit terkejut. Apakah dia murid Jing Hong Chen? Tapi aku belum pernah mendengar Jing Hong Chen memiliki murid yang lumpuh. Apakah kamu pikir orang ini dapat mengalahkan muridku yang berharga? Pria tua pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit dikatakan. Di antara dua muridku, Wang Zhen relatif berkepala dingin dan mantap, dan dia melakukan banyak hal dengan lebih stabil. Dia adalah kakak senior dan memenuhi statusnya, namun Moke lebih berbakat. Tapi kelemahan terbesarnya adalah dia mudah sombong dan merendahkan. Dia sedikit lebih baik di depanku, tapi dia selalu sombong dan merendahkan orang luar. Aku sudah mengingatkannya berkali-kali, tetapi dia tidak pernah menghentikan kebiasaannya. Aku benar-benar ingin melihatnya kalah dari 66 hari ini, dan itu bukan hal yang buruk untuk pertumbuhan dan perkembangannya di masa depan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.